Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Sari Fitria MPD. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang elemen program BK perkembangan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja. Yang pertama akan dipaparkan oleh Kang Lukman. Mangga Kang Lukman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Fahbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada latar belakang. Jadi latar belakang program BK perkembangan berkaitan dengan peran penting dalam mendukung perkembangan holistik individu, terutama dalam konteks pendidikan. Elemen-elemen dalam program BK bimbingan dan konseling perkembangan adalah komponen-komponen yang membentuk membentuk struktur dan proses program tersebut. Nah, jadi seperti apa sih elemen-elemennya dan program-programnya? Nah, maka nanti akan dijelaskan dengan teman-teman saya di slide selanjutnya, dan sampai akhir akan teman-teman saya jelaskan dari mulai elemen-elemennya dan komponen-komponennya yang bisa membentuk struktur dan program tersebut. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Kang Lukman, terima kasih untuk penjelasannya. Bagus sekali. Dan materi yang selanjutnya saya sendiri yang akan memaparkan dengan materi pengertian program bimbingan konseling perkembangan dan elemen-elemen yang membentuk menurut para ahli. Konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami, yaitu sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon istilah konseling itu berasal dari kata selan yang berarti menyerah atau menyampaikan menyerahkan atau menyampaikan. Menurut beberapa ahli bimbingan dan konseling perkembangan, yaitu suatu program yang dirancang untuk membantu si individu dalam mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek kehidupan, yang termasuk aspek sosial, emosional, akademik, dan karir gitu ya. Yang selanjutnya, elemen-elemen yang terdapat dalam program BK perkembangan. Elemen-elemen yang terdapat dalam program BK perkembangan yaitu merupakan komponen yang mendukung pengembangan kompetensi dan kemampuan dalam bidang akademik, karir, privat, dan sosial. Nah, di sini ada 6 poin penting dalam elemen-elemen yang terdapat dalam program BK perkembangan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini berfokus pada kegiatan program manajemen bimbingan dan konseling yang dimulai dari perencanaan aktivitas yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mendampingi atau membimbing
perkembangan akademis, karir, personal, dan sosial siswa. Yang kedua, konten isi program. Nah, elemen ini tuh berpotensi atau standar siswa yang disesuaikan dengan tujuan sekolah, karena elemen ini mendeskripsikan apa saja yang harus siswa peroleh, yang terampil, apa yang harus siswa kembangkan, dan sikap apa saja yang harus terbentuk pada diri siswa setelah berpartisipasi dalam keseluruhan program bimbingan konseling. Dan standar kompetensi siswa harus meliputi bidang akademik, terus karir, pribadi, dan sosial siswa. Yang ketiga, kerangka organisasi. Kerangka organisasi itu komponen yang struktural, yang meliputi definisi, asumsi, dan rasionalisasi. Nah, definisi yang dimaksud itu adalah definisi tentang program bimbingan konseling yang menurut daerah atau sekolah tertentu. Program bimbingan konseling itu satu atau sekolah gitu ya. Yang keempat, penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, perancangan bimbingan konseling itu didahului oleh asesmen yang berkebutuhan konseli dan lingkungannya gitu ya. Nah, si asesmen itu, kebutuhan konseli itu berkaitan dengan identifikasi karakteristik konseling yang diharapkan terhadap program layanan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, asesmen lingkungan konseling itu yang berkaitan dengan visi dan misi serta tujuan sekolah gitu ya. Harapan sekolah dan orang tua itu dengan orang tua si konseling itu dapat mengaktualifikasi guru dan konselor, sarana dan prasarana pendukung program BK perkembangan gitu ya, dengan kebijakan pimpinan sekolah gitu. Nah, yang kelima itu rencana operasional. Nah, rencana kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya program bimbingan dan konseling itu dapat dilakukan dengan lancar. Terus si rencana kegiatan itu dapat diuraikan secara detail dalam program yang mengembangkan isi komponen program gitu ya, baik dari kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang terakhir, penyedia informasi. Pimpinan program bimbingan dan konseling di sekolah itu mengemukakan gitu ya tentang program informasi di sekolah gitu ya, masalah perkembangan keluarga siswa, dan inovasi yang menarik di dalam bidang pendidikan, bimbingan dan konseling itu gitu ya. Itu saja yang bisa saya paparkan. Maaf bila banyak kurangnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Amel. Mangga Teh Amel, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya itu ada integrasi teknologi dapat memperkuat elemen program bimbingan konseling untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, dengan cara mempercepat proses bimbingan, mempermudah akses informasi, dan membantu mengembangkan kemampuan siswa. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam program bimbingan konseling, siswa dapat memperoleh banyak manfaat seperti mempermudah proses bimbingan, mempermudah akses informasi, dan membantu mengembangkan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, untuk mengembangkan kemampuan siswa itu ada langkah-langkah
yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam program bimbingan konseling itu. Langkah yang pertama itu ada menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan data-data mengenai siswa itu sendiri seperti profil siswa, kinerja akademik, dan kebutuhan khusus. Nah, langkah yang kedua itu ada penggunaan teknologi untuk membangun kemampuan siswa seperti membuat video tutorial, membuat presentasi multimedia gitu ya, dan melakukan pembelajaran e-learning gitu. Langkah yang ketiga itu ada menggunakan teknologi untuk mempermudah proses bimbingan seperti melakukan konferensi video, melakukan chat online, dan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan berita acara mengenai bimbingan itu sendiri gitu ya. Langkah yang keempat ada penggunaan teknologi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengelola, seperti contohnya itu membuat situs web, membuat blog, dan menggunakan aplikasi untuk mengirimkan berita kepada orang lain atau orang tua atau pihak informasi lainnya gitu ya. Langkah yang terakhir itu ada penggunaan teknologi untuk mengembangkan kemampuan siswa itu dalam mengelola diri, seperti membuat portofolio e-learning, membuat resume online, menggunakan aplikasi untuk seperti tadi, menggunakan aplikasi itu untuk mengirimkan berita acara ke universitas lain atau ke pihak lainnya, itu juga bisa. Baik, selanjutnya kami satu kelompok dapat menyimpulkan dari materi tadi bahwa program bimbingan konseling perkembangan itu merupakan program yang menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi seorang individu, bertujuan untuk mencapai potensi mereka secara menyeluruh. Nah, dengan menggunakan teknologi secara efektif, jadi program bimbingan konseling itu dapat memberikan pendekatan yang lebih dinamis dan pendekatan yang lebih beragam dalam mendukung kebutuhan siswa itu secara individual. Program itu juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta menyediakan sumber daya yang lebih luas dan terjangkau bagi mereka sendiri.